wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmatnya kita dapat berkumpul bersama di acara yang insya Allah dirahmati Allah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang atas segala jasanya kita dapat merasakan indahnya Islam sekarang ini. Sebelumnya nih, saya mau sapa-sapa peserta dulu kali ini. Ya sedih anak sebenarnya. Baik, karena kalau dari peserta kan di Bogor banyak ya, ada teman-teman saya nih yang dari Ummul Qura. Terus open juga nih acaranya nih. Karena alhamdulillah ini Masya Allah tamu yang sangat spesial nih. Ada yang dari mana nih? Bogor ya. Kemarin saya dapat info nih katanya ada yang dari Bandung juga, ada yang dari Tasik deh kalau nggak salah ya. Terus ada yang dari Cirebon gitu katanya. Masya Allah, ini dapat infonya lumayan luas nih berarti sampai bisa ngundang dari selain di Bogor nih, Masya Allah. Baik, saya Aryadana Nur Aulia dari SMA IT Ummul Qura Bogor. Alhamdulillah mendapat kesempatan untuk menjadi MC pada kegiatan Mosdet Festival Ramadan kali ini yang diadakan oleh rekan OSIS SMA IT Ummul Qura Bogor. Sekaligus saya akan menemani tamu kita yang sebentar lagi insya Allah akan dihadirkan nih pada acara Mosdet Festival Ramadan kali ini. Nah, dengan tema, mungkin teman-teman yang lihat dari ini nih, temanya itu ada di BCA-an, ada dari IG juga. Nah, temanya itu Ramadan tiba, Ramadan tiba. Nah, bacanya aja saya langsung nyanyi nih pas lihat dari baca dari BCA-annya gitu ya, dari poster-posternya. Karena emang biasa kan kalau ada Ramadan tiba, Ramadan tiba. Nah, ada nasyidnya kan, ada lagunya. Nah, tapi itu kan dilanjutin ya. Jangan cuma nyanyi gitu. Nah, jangan nyanyi ya bacanya. Apa sih yang ingin kita cari? Nah, dari tema ini tuh maksudnya kita tuh kalau di puasa tuh jangan cuma euforia gitu nyanyi-nyanyi, gendang-gendangan, nanti pas sahur bangunin sahurnya pakai kayak marawis dak 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 gitu. Tapi juga ya ada amalan apa sih yang utama nih yang bisa kita lakukan nih? Apalagi kita nih anak muda ya, umur-umur produktif nih. Nah, maka dari itu kami dari tim Rohis nih mengundang tamu yang insya Allah sangat mungkin ditunggu-tunggu sekali nih. Apalagi khususnya kita sebagai anak muda nih. Secara umur gak jauh sih dari kita, dan mungkin kalau kita lihat nih videonya banyak gitu ya, nyambung gitu. Nyambung banget ke kita anak muda gitu, aplikatif banget. Dan juga enak gitu, masuk gitu ke kita-kita. Ya udah deh, tanpa panjang-panjang nih, kita sapa aja nih. Assalamualaikum Ustadz Handi Boni, apakah sudah hadir? Assalamualaikum Ya, bisa warahmatullahi di add wabarakatuh. spotlight ya panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Sudah hadir di tengah-tengah kita nih teman-teman nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini sebelumnya nih saya nyapanya manggilnya Kang Boni atau AA atau gimana nih? Kang Boni bisa, Kang Temo bisa. Oh ya Kang Boni ya. Kang Boni lagi di mana nih tempatnya Sekarang nih? lagi di Jogja.
Oh, lagi di Jogja. Kemarin denger info dari panitia katanya Kang Boni sempet mampir ke Bogor ya di Yasmin gitu. Iya, di Bogor, Jasmine, terus ke Waduh, Jakarta, alhamdulillah. baru ke Jogja. Ke Bandung, baru ke Jogja. Wah, pada wes. Itu Yasmin tuh ke Kayu Manis nih di Mulkuro deket banget itu Kang Boni. Oh iya ya, Coba hadir langsung offline gitu. Asik Insya banget Allah. nih Kang Boni. Insya Allah, mudah-mudahan bisa offline nanti kita di sana ya. Amin. Tahun depan mungkin nih panitia udah luar biasa. Lama banget tahun depan, ah. Baik. Mungkin ada tarif-tarif atau mungkin pas Zulhijjah mungkin kita tunggu Kang. Semoga bisa lagi datang. Insya Allah. Baik, tak kenal maka tak sayang. Maka saya izinkan saya untuk membacakan CV dari Kang Boni. Baik, mungkin panitia bisa ditampilkan CV-nya. Nah, Ustadz Boni ini kita kenal dengan panggilan Kang Boni gitu. Tapi nama panjangnya itu Kang Handi Mahmud. Beliau lahir di Bandung tanggal 14 April tahun 1988. Dan telah menuntaskan pendidikan di Universitas Pajajaran Ilmu Komunikasi. Masya Allah. Itu bagi teman-teman yang mungkin dari acara ini belum puas nih, masih ingin tanya jawab, mungkin nanti belum dapat Q&A-nya gitu. Nah itu ada IG-nya dan juga Twitter-nya bisa dicatat nih teman-teman. Nah itu. Tapi sih saya tahu ya mungkin teman-teman udah pada follow duluan ya. Baik. Nah kalau saya lihat di IG-nya juga itu ada bisa curhat loh. Mantap. Baik, mungkin tanpa panjang-panjang lebar lagi nih, mungkin teman-teman gak sabar gitu ya. Saya juga udah gak sabar nunggu materinya. Kayak apa sih nih, puasa masa cuma nyanyi-nyanyi Ramadan tiba. Terus juga masa sih cuman gendang-gendangan di sahur, cuma nunggu takjil gitu, sahur on the road. Ada pasti yang lain ya, amalan lagi. Astagfirullah ketuker. Amalan-amalan utama apa sih mungkin di bulan puasa nih? Nah kan banyak ya. Nah insya Allah ini akan dipaparkan oleh Kang Boni nih. Cuman sebelumnya nih teman-teman tolong ya mungkin atensi kita nih sebagai ada menuntut ilmu juga bisa di on cam ya mungkin yang di Zoom. Nah ini yang di YouTube juga banyak nih mungkin ada yang streaming gitu ya, Masya Allah. Apalagi kan nanti ada sesi Q&A nih dan sesi Q&A juga ada door prize-nya, ada kuisnya gitu. Banyak hadiah nih kali ini kita menjelang puasa tuh harus semangat. Nah, semoga dengan adanya pemaparan dari Kang Boni ini kita jadi menambah semangat kita nih dalam menjalankan aktivitas di bulan Ramadan kali ini. Baik, tanpa panjang lebar kepada Kang Boni, saya persilahkan memaparkan materinya. Mangga Ustaz, tafadhol. Siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semua, yaitu nikmat hidup. Alhamdulillah pada hidup semua di sini ya, masih pada hidup. Saya lihat di sini
nggak ada yang udah mati gitu. Mesti hidup. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mati ketika hidup. Siapa orang yang mati ketika hidup? Orang yang malas, orang yang kena penyakit orang India ini, hari-hari, jadi banyak malesnya. Dan orang yang mati ketika hidup juga orang yang dia nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan hidup. Orang yang mati ketika hidup adalah orang yang nggak punya semangat. Dan orang yang mati ketika dia hidup adalah orang yang tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di hidup alhamdulillah kasih nikmat hidup sama Allah, artinya masih dikasih kesempatan buat tobat. Dikasih kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Dikasih kesempatan buat bakti sama orang tua. Dikasih kesempatan buat belajar yang benar. Dikasih kesempatan banyak hal buat melakukan banyak hal yang tentunya Allah ridhoin. Dan kita juga masih dikasih nikmat sehat. Di sini aku lihat semuanya masih fresh ya, sehat-sehat semuanya, masih muda. Makanya manfaatin banget masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Syababaka qabla haramika. Manfaatin masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau udah tua susah mau ngapa-ngapain. Dan nggak bisa main game juga. Biasanya orang tua main Point Blank nggak sih? Enggak ya. Call of Duty gitu kan nggak main ya. Manfaatin banget. Syababaka qabla haramika. Jadi jangan terlalu sering nonton drakor juga lah, secukupnya. Kalau udah tua juga jarang ya kita nonton drakor ya. Kalau mau nonton seperlunya aja lah, sehiburannya aja lah. Kalau bisa sampai mengurangi hebat, bagus. Yang berikutnya, selain nikmat hidup yang dikasih sama Allah sekarang, ada nikmat sehat, dan yang paling terpenting, ada nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sadrahu lil Islam. Allah itu maha berkehendak menanamkan cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi Allah pun berkenan untuk menghendaki kesesatan seseorang seandainya memang dia enggan memilih jalan takwa. Dia enggan memilih jalan untuk lebih dekat sama Allah. Maka pasti dia akan ditimpakan doyikon harojan ka'anama yas'adu fis sama. Jadi dadanya lagi sesak sempit mendaki ke langit, tersagak gundah gulana karena jauh dari Allah. Nah, teman-teman, hanya ada doa di bulan Ramadan. Ini kalau view-nya yang berat banyak itu boleh. Yang di bulan Ramadan doanya masih ingat nggak teman-teman? Allahumma barik lana bima rojaktana waqina azabannar. Bukan ya? Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Nah itu ya doanya, yaitu kita minta supaya di bulan Ramadan itu kita diberikan usia untuk sampai ke sana. Dan terus sampai awal. Dan alhamdulillah sampai di bulan Sya'ban ini teman-teman masih dikasih kesempatan. Artinya ini manfaatin banget kesempatan ini. Mumpung masih hidup, mumpung bulan Ramadan yang sekarang ini dikasih kesempatan sama Allah, mudah-mudahan teman-teman, karena kita nggak tahu nih ya, teman-teman nyampe nggak kehidupannya nih sampai bulan Ramadan. Kan umur kagak ada yang tahu. Bisa jadi teman-teman meninggal ketibaan laptop gitu misal. Atau meninggal lagi nonton drakor gitu misalkan. Bisnis proposal ya kemarin ya, terakhir itu kemarin Kang Temo udah ketemu sama si Hari itu.
dan ketahuan sama kakeknya juga. Tapi saya nggak terlalu ngikutin juga ya, karena saya sibuk ngapalin Quran juga. Masya Allah. Terus bisa gimana aja, gimana, kapan, di mana, gitu. Gimana caranya, kapan matinya, kemudian di mana matinya itu rahasia Allah. Makanya bersyukur banget teman-teman masih dikasih kesempatan buat hidup, ya, dan punya semangat untuk hidup. Walaupun di sini saya lihat wajah-wajahnya terpaksa ikut kajian ini. Tapi ya hadirnya aja udah alhamdulillah, Masya Allah. Bahwa ada semangat di teman-teman. Jadi manfaatin bener lah. Kan kita nih orang yang nggak pengen ditausiahin, jujur lah, males banget. Kalau teman-teman sekolah juga sebenarnya coba kalau mau jujur-jujuran, tuh sekolah tuh ketika gurunya nggak ada tuh bahagia banget teman-teman itu. Ayo jawab dengan jujur, pasti jawab dengan jujur dengan hati kalian. Kalau sekolah libur tuh, rasanya dunia indahnya luar biasa. Jadi aku pengen menyampaikan ke guru sebenarnya dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, dibubarkan aja lah sekolah, Bu. Kayaknya, Bu. Memang tidak efektif, Bu. Karena mereka ini sebenarnya nggak pengen sekolah juga. Yang pengen sekolah tuh orang tuanya, Bu. Ayo jujur aja lah sebenarnya. Jadi karena emang mindsetnya gitu. Di TV juga gitu, Bu. Di FTV atau di, saya nggak akan sebut merek TV ya. Misalkan kita sebut inisial aja ya, SCTV misal. Itu di situ juga kan dilihatin anak-anak sekolah juga di situ. Kalau tawuran, pacaran. All about love gitu, Bu. Kalau enggak, ada yang rada positifnya deh. Bestie gitu. Bestie gitu ya. Friends forever. Jadi masa putih abu atau putih biru itu benar-benar masa buat kita cari pacar, cari teman gitu ya. Nggak tahu nih kalau di umur kurang, mudah-mudahan beda. Tapi yang saya amatin rata-rata siswa ini sebenarnya nggak pengen sekolah. Padahal tujuan pendidikan itu menjadikan generasi yang beriman, bertakwa kepada Allah dan senantiasa beramal soleh. Itu tujuan pendidikan nasional. Jadi kayaknya kita udah di luar dari tujuan pendidikan Indonesia kalau misalkan kita nggak semangat. Makanya alhamdulillah nih ngelihat teman-teman di sini, mudah-mudahan saya doain Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Mudah teman-teman dikasih istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan Amin. hanya sekedar melakukan tanpa mau memahami sesuatu. Jadi anak saya itu sampai saat ini bolosnya anak saya itu bisa sampai 14. Tapi alhamdulillah di semester ini dia bolosnya cuma 3. Dan bolosnya anak saya itu karena disuruh sama saya untuk nggak sekolah. Kalau saya ngelihat anak saya malas sekolah, lagi pagi-pagi dia malas sekolah, dia malas buka laptop, saya langsung refleks bilang, drop your notebook, just listen to me. Taruh, simpen laptop notebook kamu, sekarang dengerin papa. Sekarang papa minta kamu nggak usah sekolah, just read some book or see some movie. Kamu baca buku, atau kamu lihat film, atau kamu mau main di luar. Nah, apa-apa. Papa nggak pengen kamu melakukan sesuatu dengan terpaksa. Dan saya nggak pernah mendidik anak saya untuk memaksa sholat, nggak pernah. Karena saya nggak mau perintah sholat itu berpindah jadi seolah-olah itu perintah saya. Padahal sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak saya harus melakukan sholat karena kesadarannya dan kefahamannya. Dan dia baru usia 8 tahun. Hobi dia tuh baca komik detektif Conan. Harapan saya supaya nilai intuisi dia bertambah, insting dia bertambah, logika dia kuat gitu. Makanya selalu anak saya didekatkan kepada literasi. Indonesia itu miskin literasi. Jadi Indonesia ini 1:1000. Dari 1000 orang cuma ada 1 orang yang baca. Maka kalau satu generasi bangsa udah males baca, berarti pasti minat komentarnya tuh tinggi. Semua dikomentarin gitu. Dan netizen Indonesia tuh begitu ya, semua dikomentarin. Nah, mudah-mudahan kita nih bisa menjadi pembaharu, penyemangat buat nggak jadi begitu generasi bangsa kita. Makanya menurut World Rank Literation,
minat baca di Indonesia ini rendah. Rendah banget. Indonesia ada di posisi kedua dari 62 negara tingkat literasi. Ya, kedua dari bawah, ya, posisi 61. Jadi luar biasa. Nah, ini challenge buat teman-teman, terutama yang ada di sekolah Ummul Qura ini buat meningkatkan minat baca. Minat baca. Nah, balik lagi tadi, saya selalu menekankan untuk memahami sesuatu daripada melakukan sesuatu. Dia harus paham dulu apa yang dia lakukan. Silakan tanya teman-teman. Teman-teman ngapain sekolah? Ya silakan jawab di kolom chat boleh. Ya. Lu ngapain sih sekolah? Ya, misalkan ada di sini ada Rumi, ada Islah, ada Muhammad Hanif, ada Adilah, ada Syafiq, ada Aisyah, Salma, dan yang lain-lain, Zahro, ada Yasin. Tanya sama diri sendiri. Saya ngapain sih sekolah? Ngapain? Kalau cuma numpang keren di Ummul Qura, jangan deh. Tapi kalau punya, saya kan sekolah itu pertama, saya ingin belajar. Saya pengen belajar Islam. Saya pengen mendapatkan cita-cita saya. Oke, biar dapat ilmu, biar pinter katanya. Ya buat apa? Punya ilmu dan pinter itu buat apa? Buat jadi sombong, supaya jadi koruptor. Kan orang yang koruptor pinter-pinter. Biar nggak gabut di rumah. Oke. Buat nyari uang. Oke. Belajar keimanan. Wow, Adillah. Luar biasa. Ameh bisa ketemu temen, Kang. Nah. Mendapat ridho Allah. Nah, Kang Rosi. Kasih hadiah MC. Lihat ya. Lihat dunia luar. Whatever. You must have a reason to do something. For doing something. Kamu harus punya alasan untuk melakukan sesuatu. Cari temen, ya seenggaknya itu bikin kamu bahagia gitu. Dan semangat buat sekolah. Biar bisa jadi pemuda yang berguna. Wah, Masya Allah. Suka nggak mau kalah sama tangkal cau. Buat bahagiain Abi sama Umi. Iya, berarti nggak usah pacaran Salma. Kangen Kang Boni. Lah, yang kangennya laki-laki. Masya Allah. Kangen tuh cewek gitu. Kalau kangen laki tuh geli banget sih dengernya, Nopal. Ya Allah Nopal, tobat Nopal. Ya Allah Nurul, tobat Nurul. Kenapa kamu Nurul? Impressive. Jadi balik lagi ya, kamu harus punya alasan for doing something, buat ngelakuin sesuatu nih. Kenapa sholat? Ya disuruh orang tua. Ya akhirnya ketika nggak disuruh orang tua, kamu nggak akan sholat. Lu kenapa sekolah? Karena biar saya dapat teman. Berarti ya udah sekolah lu cari teman aja di situ. Kenalan ke setiap kelas dan semua angkatan gitu. Kalau nggak kenal, awas. Pokoknya saya ancam. Awas saya kalau nggak kenal. Kalau emang bener cari teman. Pengen cari ilmu kan, berarti nongkrongnya di perpustakaan terus. Kalau datang guru tuh semangat gitu. Kalau guru nggak masuk itu dia bakal laporan ke orang TU gitu. Saya niat belajar ke sekolah, guru nggak ada. Saya mohon ada gantinya. Wah, itu pasti jadi musuh di satu kelas itu dia. Jadi kebayang nggak teman-teman? Sekali lagi, kamu harus punya alasan tuh kemudian kamu melakukan sesuatu. Sebelum kita bahas tentang Ramadan tiba. Ramadan tiba ya. Biasanya kan teman tidur ya. Ramadan tiba. Tidur aja terus. Nah, sebelum kita bahas kenapa bulan Ramadan ini, ada apa di bulan Ramadan. Tapi Kang Boni mau bahas dulu tentang dasarnya. You must have any reason for doing something. Kamu harus punya banyak alasan kenapa kamu melakukan sesuatu itu. Tapi simpelnya gini dulu. Ulama salaf itu sampai mengucapkan begini. Allah Subhanahu wa taala itu akan mempertanyakan dua hal terhadap semua tindakan kita. Oke, kebayang ya. Catat sayang, bukan ngelamun ya, catat, bukan bengong. Bukan main games. Halo, hey. Malah puter slot lagi kamu. Hey, tobat. Astagfirullah. Catat.
Allah akan mempertanyakan kita dua hal, setiap amalan dan tindakan. Yang pertama, mengapa dikerjakan? Hmm, Yasin tuh bakal ditanya sama Allah, kenapa ngerjain ini? Kenapa ngerjain itu? Gitu. Yang kedua, bagaimana cara mengerjakannya? Rumi itu bakal ditanya tuh, bagaimana mengerjakannya, mengapa dikerjakan itu? Semua aktivitas. Sampai antum sikat gigi itu nanti kayaknya ditanya sama Allah tuh, kenapa sih sikat gigi? Terus bagaimana sih melakukan? Nah, dua hal ini. Pertanyaannya cuman tentang mengapa dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Jawabannya adalah mengapa suatu amalan itu dikerjakan, suatu perbuatan itu dikerjakan karena Allah. Karena mengharapkan ridho Allah. Lihat 3 prinsip seorang muslim. Lillah, billah, ilallah. Pegang nih ya. Ntar lu browsing. Browsing apa artinya lillah, billah, ilallah. Oke. Prinsip seorang muslim itu harus lillah. Dia mengerjakan sesuatu lillah. Semuanya karena Allah. Billah, semuanya di jalan Allah. Ilallah. Dan tidak ada yang dia harapkan kecuali balasannya dari Allah. Kita melakukan sesuatu ini harus atas dasar kecintaan dan pengharapan kita kepada Allah. Lillah dan juga billah, di jalan Allah. Artinya dengan cara yang Allah ridhoin. Makanya kalau pengen nikah, nggak pakai billah, nggak pakai jalan Allah, jadinya pacaran. Jangan pacaran. Makanya Kang Boni doain nih. Kelas 10, 11 atau 12 Ummul Qura yang lagi pacaran mudah-mudahan diputusin sama Allah. Mudah-mudahan dihancurin hubungannya. Amin. Diaminin tuh kan sama MC. Gitu. Jangan dulu pacaran lah. Kita tuh hanya menyiapkan hati buat tersakiti lah kalau pacaran itulah. Dia nggak pernah bener-bener sayang sama kamu, bohong-bohong. Yang lebih bener-bener sayang sama kamu tuh Allah, Rasul, dan orang tua. That's it. Okay? And truly friends banget ya. Orang benar-benar teman yang paling terbaik. Yaitu yang sayang sama kita itu. Billah, billah, ilallah. Okay? Billah itu dengan jalan Allah, dengan caranya Allah gitu. Kenapa kita kerjain ini? Ya emang jalannya Allah. Kita sholat ya pakai dengan cara perintahnya Allah. Kerjain sholat itu ya karena perintah dari Allah, ngerjainnya pun karena Allah. Dan gak ada yang saya harapin ketika sholat ya kecuali Allah, nothing tulus banget ya. Makanya sekolah juga ditanya nanti, kenapa Fatina sekolah? Nanti ditanya sama Allah. Mengapa sekolah? Jawabannya, lillah, billah, ilallah. Karena Allah. Lalu bagaimana mengerjakannya? Nah, kalau how to, itu jawabannya cuma satu, ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngikuti Nabi. Jadi kenapa dikerjain? Karena Allah. Bagaimana cara ngerjainnya? Ngikutin Nabi. Kayaknya sholat, ikutin Nabi. Gimana cara sholat? Gimana cara wudhunya? Gimana cara kita belajar? Gimana kita beradab, berakhlak sama orang, sama temen, sama orang tua, sama keluarga, sama guru, gitu ya. Jadi ittiba itu berihal tentang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kehidupan ini kita butuh contoh. Makanya teman-teman tuh kalau beli handphone, mau beli Samsung yang terbaru, yang bobanya banyak banget tuh belakangnya. Mau Infinix, mau beli iPhone, Nokia masih ada kagak sih? Mau beli Huawei gitu, mau apapun handphonenya, biasanya kita jarang baca manual booknya. Yang kita sering lakuin adalah kita nanya sama temen yang lebih ngerti atau yang udah pernah punya handphone sebelumnya. Makanya ketika kita hidup, kita ini kadang nggak baca Quran. Quran itu bahkan cuma jadi bacaan doang bahkan.
Makanya ketika Ramadan teman-teman kadang ngejar hatam daripada ngejar faham. Padahal Quran itu hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Quran itu keterangan yang jelas dan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Pedoman hidup berarti. Guidance book bagi setiap kita, Quran. Makanya kalau kita memperlakukan Quran sebagai bacaan, nggak akan merubah apa-apa dalam kehidupan kita. Maka Quran ini harus menjadi guidance, petunjuk, pedoman hidup. Nah, karena kita malas baca Qurannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seseorang yang akan memperjalankan teks dalam konteks Quran atau akan memperjalankan konteks teks dalam Al-Quran. Oke, diperjalankan nih. Namanya Muhammad bin Abdullah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi memperjalankan Quran. Aisyah ketika ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Lalu dijawab oleh Aisyah, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Makanya disebutnya Al-Quran berjalan. Nah, gimana kita caranya supaya cinta sama Allah? Ikuti Nabi. Makanya ada di Quran surat Ali Imran. Itu suara apa ya? Kayak suara tahu bulat itu apa bukan? Yang di pusat mungkin bisa di mute dulu. Nah, Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Jika kamu ingin mencintai Allah, ikutilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi, ikuti Nabi. Nyunah itu bukan hanya masalah fisik. Kamu nggak nyunah nih, kamu kurang nyunah nih. Tapi nyunah juga masalah pergerakan dan juga perasaan. Apa yang dirasakan Nabi, apa yang diperjuangin sama Nabi. Kalau aku tanya sama teman-teman, apa cita-cita teman-teman? Coba tulis di kolom chat. Apa cita-cita teman-teman? Ada? Silakan tulis saja. Mau apa cita-citanya? Atau nggak punya cita-cita? Cita-cita masuk surga masih bingung Ustaz? Nah, bagus jujur Karina. Muharram pilot kan, jadi musisi banyak, apalagi katanya. Banyak. Jadi dokter, psikolog. Oke, sekarang teman-teman, saya nanya, apa bedanya cita-cita dengan profesi? Yang teman-teman sebut ini cita-cita atau profesi? Saya ingin jadi dokter, ya itu profesi. Profesi kan? Oke. Iya. Cita-citaku punya Kalau profesi. cita-cita lebih Jadi ke tujuan ya, Kang. profesiku adalah cita-citaku gitu ya. Lihat. Karena lihat bahasa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita pengen ngejadiin Nabi Muhammad itu sebagai contoh. Oke, kalau cita-cita dan impian seseorang dengan cara berusaha untuk mencapai sesuatu, maka kita lihat kalau pengen ngikutin Nabi dan kita diajak oleh Allah untuk ngikutin Nabi, pertanyaan saya, apa cita-cita Nabi? Jangan-jangan cita-cita kita nggak sinkron sama cita-cita Nabi. Brother and sister Villa. Sarang ya. Jangan-jangan cita-cita kita nggak sinkron nih sama cita-cita Nabi ini. Ahli Quran, enggak. Cita-cita Nabi itu ibtigo mardotillah. Dapetin ridho Allah. Tuh mulai sekarang jadi cita-cita kita semua nih. Bahwa jadilah seorang dokter yang diridhoi Allah. Jadilah seorang insinyur yang diridhoi oleh Allah. Jadilah seorang profesor yang diridhoi oleh Allah. Jadilah seorang sastrawan yang diridhoi oleh Allah. Jadilah seorang penulis yang diridhoi oleh Allah. Jadilah seorang politikus yang diridhoi oleh Allah.
Jadi cita-cita Nabi ini pengen dapetin ridho Allah. Dengan cara apa? Full manfaat buat orang. Full manfaat. Artinya nggak ada nih tawuran antar sekolah, itu nggak ada dalam Islam. Makanya miris banget. Yang tawurannya mayoritasnya orang Islam lagi. Yaitu namanya Islam KTP. Yang Islam cuma dijadiin di status. Dia numpang keren aja di Islam. Makanya kalau Idul Fitri, sholatnya banyak banget. Ketika sholat Id itu bahkan masjid aja nggak cukup nampung orang mau sholat. Saking banyaknya orang yang pengen sholat, tapi sholat Id. Kalau sholat subuh, sholat Jumat, ya segitu aja, sepi. Ya sholat Jumat lumayan lah. Pada kemana sih sisanya? Oh, pindah agama dulu. Pindah agama dulu. Nanti pas Idul Fitri, Ramadan balik lagi. Makanya harusnya kita punya prinsip bahwa agama itu sebagai sebuah ideologi dan juga sebagai nilai amaliah kita hari-hari. Maka teman-teman harus tahu kenapa saya mengerjakan ini dan bagaimana saya ngerjain ini dan apa yang harus saya jadi pegangan dalam kehidupan saya. Quran, dari mana saya, mau kemana, ngapain aja. Ini pertanyaan dasar. Lah teman-teman itu kalau ke sekolah aja dari mana kemananya ada. Ya. Nah kita ini kalau hidup harus tahu dari mana mau kemana. Saya dari Allah, diciptakan oleh Allah. Mau kemana? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kembali kepada Allah. Apa aja yang harus saya kerjain? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Bahwa saya itu diajak sama Allah untuk melakukan amal-amal yang terbaik. Nih yang pertama. Maka amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dikerjakan karena Allah dan dilakukan atas dasar mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang beresin nih, kenapa saya sekolah, kenapa saya ini, kenapa saya itu, ikutin Allah dan ngikutin Rasul. Ada nggak dalam cara pandang Allah dan Rasul? Boleh nggak saya begini? Do and done-nya, coba pelajari dalam agama. Maka kita akan bahas tentang tarhib Ramadan. Baru masuk ke tema. Apa itu tarhib? Yuharribu. Tarhib itu menyambut dengan sukacita. Menyambut dengan penuh kebahagiaan. Senang banget tarhib itu. Kayak yang kedatangan tamu agung. Gimana sih kalau rumah teman-teman kedatangan songkang misalkan atau kedatangan taehyung atau kedatangan ya buat Senang yang banget pasti akhwat, Ustaz. yang akhwat. Kalau yang ikhwan kedatangan siapa dong? Artis cantik misalkan, Putin. Lisa Blackpink misalkan gitu. Ke rumah kita. Atau gini deh, Pak Jokowi datang ke rumah antum mau ngapain? Persiapan tuh pasti rumahnya. Yang tadinya catnya lapuk dicat lagi. Konsumsi nggak ada, beli tuh brownies Amanda, di semuanya dikeluarin tuh. Yang biasanya kalau temen datang cuman keluar rangginang paling sama keripik tales. Tapi kalau Pak Jokowi datang, kayaknya tuh makanannya ada. Minum itu ada kopi, susu, teh tuh udah disiapin. Ruangannya wangi gitu. Ruang tamunya wah bersih, rapi, elegan. Kalau orang penting datang ke rumah kita. Nah, Ramadan tuh ibaratnya begitu. Makanya persiapannya tuh beberapa bulan sebelum, brother. Makanya doanya Allahumma barik lana fi rojab wa syabana wa balikna Ramadan. Jadi persiapannya dari Rojab, Boim, Ibrahim. Dari Rojab. Rojab tuh udah persiapan banyakin amal, saum, puasa nih. Dah kemudian banyak tobat gitu. Kemudian masuk ke Sya'ban. Sya'ban makin banyak saumnya juga. Terus apa lagi? Makin banyak sedekahnya. Semangat banget Nurul. Aku seneng banget itu ngeliat. Gitu Nurul.
Jadi semangat banget tuh. Rojab, Sya'ban. Baru di Ramadan persiapannya panjang. Makanya sebenarnya brother, ujian sekolah sama ujian kehidupan bedanya apa sih? Kalau ujian sekolah, teman-teman itu belajar dulu, mentalnya bisa disiapin dulu, baru ujian sekolah. Iya enggak? Tapi kalau ujian kehidupan, ujian dulu, baru belajar kemudian. Sampai ada yang diputusin kemarin terus bilang, Ustaz, kok Allah tega banget sih sama aku? Terus aku bilang, lah kenapa jadi nyalahin Allah? Kamu yang cari-cari masalah. Kata Allah justru jangan pacaran. Tapi kamu malah pacaran. Coba, siapa yang cari masalah? Kenapa jadi Allah yang disalahin? Iya ya Ustaz, kenapa ya? Because kamu beleguk gitu. Kenapa kamu jadi beleguk sayang? Nggak gitu konsepnya. Kalau pengen jemput yang dicinta. Kejarnya bukan yang, kejarnya jangan ngejar makhluk. Tapi ngejar yang punya makhluk. Siapa? Allah. Move up bukan move on. Kalau move on itu ke samping. Kalau move up itu pindah ke atas. Ngedeketin Allah. Ustadz aku nggak bisa ngelupain dia. Hey, seseorang itu dihadirkan bukan untuk dilupakan. Tapi diambil pelajaran. Makanya ikhwan, jangan jangkitin hati wanita. Itu hati wanita itu. Bukan halte yang kau bisa datang lalu pergi begitu aja. Kalau sayang ya bilang, bukan ngilang. Tukang ghosting nih. Laki buaya hijrah nih semua nih. Hati-hati nih. Boim kalau nguap tutup Im. Masuk lalat gimana sih lu Im? Makanya kalau nguap itu Im, setan tuh masuk Im ke kita Im. Makanya kata Nabi kalau nguap tutup yang rapat atau ditahan. Makanya air mata kita keluar. Iya enggak sih? Tapi nggak apa-apa Im, santai aja. Kalau ngaji sama gua tuh santai, woles. Mau sambil ngopi boleh. Sambil tiduran boleh asal jangan tidur. Ya. Yeah. Nah, ini teman-teman. Jadi nyambut dengan sukacita. Senang banget nyambut bulan Ramadan tuh. Kayaknya rumah tuh beres-beres, jumsih gitu. Beres-beres rumah tuh. Berbagi nih, Ummul Qura harus berbagi nih siswanya. Nanti aku pengen dengar nih ada gerakan apa nih dari teman-teman IPA 11, IPA 10, IPS 11. IPS tuh gua banget karena aku tuh orang IPS. Orang IPS tuh keren gitu. Pride IPS itu. IPA, aduh maaf. Ya keren sih. Kalau dulu ya di sekolah gua tuh kalau orang IPA tuh kayaknya kaku gitu. Nah, kalau IPS tuh luwes, santai, ekspresif gitu. Tapi memang ketika kehidupan asli yang lebih banyak sukses emang orang IPA. Orang IPS itu ya di preman banyak juga dari ya minimal gitu. Kayaknya orang IPS insya Allah lah happy lah hidup IPS. Nah teman-teman bikin gerakan sosial nanti ya, Ummul Qura berbagi gitu, berbagi dengan hati tanpa nanti. Wah bikin gerakan aktif, mau dibikin konten pek wae terserah aja, sok bikin konten sambil instastory. Guys, gue lagi berbagi nih guys di Bogor, boleh bikin sebanyak-banyaknya posting kalau lagi ngelakuin kebaikan itu supaya orang terinspirasi. Ustadz takut ria itu toserba ria toserba. Jangan ria itu penilaian orang aja, kita yang penting hati kita. Ingat ngelakuin amalan itu karena Allah, ngikutin Rasul. Jadi kalau ria itu karena ada kesombongan dalam diri, pengen dilihat, pengen dipuji, udah ilangin aja. Tapi bikin instastory aja supaya orang tuh keinspirasi. Barangkali ada orang yang terinspirasi dengan instastory kita. Ini lagi kajian kayak gini, bikin instastory di IG, tag ke @handiboni yang ada centangnya biru itu loh. Sombong amat.
biarin. Ini bikin Instastory. Oh ya, waktunya 10 menit lagi. Wih, padahal baru bahas tema nih. Belum intinya loh. So, bikin Instastory nih. Kita lagi kajian nih, Ummul Qura barengan Handi Boni. Posting di Instagram, tag ke Handi Boninya. Supaya apa? Supaya ada orang terinspirasi, dapat hidayah. Wah, pengen aku juga ngaji dong nanti gitu. Asal jangan lebay. Antum sholat duha live streaming. Sambil bikin Instastory. Bismillah rokaat kedua. Lagi ruku nih guys. Jangan lebay loh. Nggak usah lebay. Jadi bikin kegiatan kebaikan teman-teman. Lihat. Ya ayuhan nas. Hai manusia. Absus salam. Sebarkanlah salam. Kedamaian. Jangan cari musuh. Satu musuh tuh kebanyakan. 1000 teman terlalu sedikit. Oke. Jangan, Bogor nih suka tawuran terus ya. Bogor, Depok, sedih banget tuh. Kalau ada yang tawuran di Bogor, rasa-rasanya aku pengen ikut ke dalam kumpulan mereka terus teriak-teriak gitu. Tapi ya nggak ketemu sama yang tawuran. Kemarin ke Bogor, pas aku ke Bogor nggak ada tawuran. Sepi. Pas aku keluar dari Bogor, tawuran lagi. Kayak yang benci gitu sama aku nih. Kenapa sih? Gitu. Nah, absus salam, sebarkan kedamaian. Jangan cari musuh. Makanya orang yang nggak pernah pacaran tuh nggak pernah punya mantan. Happy banget hidup dia. Nggak punya musuh dia. Satu musuh kebanyakan, 1000 teman terlalu sedikit. Ingat, catat. Yang kedua, satu, absus salam. Wasilul arham. Bangun silaturahim. Ya, saling berkunjung. Ini kita udah lama nggak kagak ketemu nih. Teman-teman tuh terlalu banyak ngaji online, sekolah online. Akhirnya hidupnya jadi hidup online semua. On off-nya online atau nggak online aja. Makanya bersosialisasi lah. Ketemu gitu. Boim, ketemu sama teman-teman Boim yang lainnya gitu. Liwet-liwetan gitu minimal Im. Jaga kekompakan kelas Im. Jangan sampai ada akhwat di kelas kita yang disakiti sama kelas lain Im. Jangan Im. Gitu Im. Pastikan mereka terjaga Im. Kesucian mereka Im. Fakih. Sama Fakih. Jaga akhwat yang di kelas jangan sampai disakitin sama orang Im. Fakih. Lu senyum-senyum bae Fakih. Dengerin Fakih. Galak banget sih Kang Boni. Ya Fakih, jagain. Nah yang laki pokoknya harus jagain wanita di kelasnya. Ini di kelas tuh ada ikhwan akhwat atau campur atau ikhwan doang sih? Campur ya? Im, campur ya Im ya? Campur. Oke. Oh dipisah? Oke, berarti kalau dipisah, jaga satu sekolah Im. Satu angkatan lu Im. Fakih, Yasin, senyum-senyum aja lu Yasin. Ini panjang banget pasti nama lu Sin. Iya gak? Nama lu pasti Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Panjang banget. Insya Allah Yasin ini panjang. Nah, yang laki jaga wanitanya. Maksudnya dijaga bukan dipacarin. Oke, alhamdulillah dipisah bagus. Insya Allah Ummul Qura ini soleh-soleh. Insya Allah, alhamdulillah. Satu, absus salam. Sebarin salam kedamaian. Jangan cari musuh. Wasilul arham, bangun silaturahim. Sama orang tua, sama keluarga, sama sahabat. Wasilul arham wa'at imut to'am. Berbagi makanan. Bagi-bagi makanan guys. Berbagi makanan. Wa'at imut to'am. Siapa yang ngasih makan, kata Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang ngasih makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasanya. Gitu. Tanpa mengurangi pahala buat yang berpuasa tadi. Tapi kita dapat pahalanya. Makanya bayangin kalau misalkan Ummul Qura berbagi tanpa nanti. Wah, berbagi dengan hati tanpa nanti. Berbagi nasi dengan hati tanpa nanti. Wah, misalkan. Ada misalkan rumah makan Ummul Qura gratis ketika berbuka puasa. Wah, patungan kita-kita semua nih. Patungan 10.000 sehari. Kali 400 saja yang hadir. Udah ada berapa tuh? 400 kali 10.000 ada berapa berarti? Boy, berapa? Karena saya anak IPS nih, jangan suka ngitung.
Justru anak IPS itu perhitungan ya. Akuntansi, ekonomi ya. 400 kali 10.000 berarti 400.000 ya? Bener nggak sih? Oh 4 juta ya? Astagfirullahaladzim. Kok aku jadi tolol gini sih? Aduh, 4 juta. 4 juta, kebayang nggak 4 juta jadi berapa porsi kalau porsinya 10.000? Gifari, Fatina, berapa tuh? Berarti ada berapa porsi kalau 10.000? Ya 400 porsi ya kan, tadi 10.000 kali 400. Iya nggak sih? Bayangin, coba. Bayangin ada 400 makanan dibagiin tiap harinya. Kita sedekah sehari 1.000 berat gak sih? Wah, enggak lah. Teman-teman ini kan kelihatan dari wajah-wajahnya wajah-wajah inilah, wajah-wajah suka sedekah gitu. Walaupun kadang suka dilihat di sini ada yang suka sedekah ke Google Play juga sih sebenarnya. Tapi jadi sehari 10.000 berbagi makanan. Wah, dibuka tuh di depan sekolah Ummul Qura tuh. Wah, berbagi makanan. Pondok makan Ummul Qura, silakan makan gratis. Ada air minum dan makanan gratis. Ana rasa kalau bikin gerakan itu, orang tua kita support juga tuh pasti. Bahkan bisa jadi bootnya per jurusan, jurusan IPA. Wah, jadi nanti aduan nih, siapa yang menunya paling terbaik, siapa yang lakunya paling cepat. Nanti ada pilihan dari sekolah, boot makanan terbaik. Woi, sedekah terhebat. Wah, dapat piala bergilir tuh. Keren, aktif jadinya guys. Ramadan ini guys, jangan diem-diem aja, malah jadi kaum rebahan, tidur, kena penyakit India hari-hari. Jangan kena penyakit pemalesan, al-kasalu, males. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan wa a'udzubika minal adi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta berlindung dari sifat sikap males. Absus salam, wasil arham wa atimut to'am, berbagi makanan. Bagi makanan, guys. Di rumah bikin tuh di komplek gerakan masjid berbagi. Wah, ajak teman-teman yang lain. Siapa tahu jodoh lu satu kompleks sebenarnya. Jauh-jauh nyari. Gitu ya. Absus salam wa atimut to'am, bagi makanan. Dan yang terakhir, wasollu bil laili wan nasunyam, dan sholatlah malam ketika orang lain sedang tidur. Makanya kalau bulan Ramadan tuh kita diajak qiyamul lail, banyak sholat malam. Tarawih itu kan qiyamul lail di awal waktu, gitu ya. Jadi boleh nggak kita tahajud lagi? Ya boleh, asal pas tarawih nggak ditutup pakai witir, gitu. Wasollu billaili wan nasuniyam. Jadi sholatlah malam ketika orang lain, sholat malam lah ketika orang lain sedang tidur. Jangan banyak tidur di bulan Ramadan nih, sayang. Banyakin baca Quran, ngafal Quran, bagus. Jadi ini 4 amalan. 1, absus salam, wasilul arham, wa'at imu to'am, wassolu billaili wan nasuniyam. Maka lihat jawaban kata Rasul. Tadkhulul jannah bisalam. Maka masuklah ke dalam surga Allah dengan selamat. Bulan Ramadan, bulan yang dekat dengan Al-Quran. Makanya teman-teman jangan cuma ngejar khatam, tapi ngejar faham. Mulai belajar Quran. Misalkan di Akil Network, di YouTube AKL Network, di YouTube itu ngebahas pengkajian tadabur Quran. Ikutin tuh pembelajaran online-nya guys. Atau teman-teman mau ikutin kajiannya Ustadz Adi Hidayat juga ada. Kalau Handi Boni nongkrong di bulan Ramadan. Nongki bareng Handi Boni. Wey. Asik Handi Boni. Ramadan asik bareng Handi Boni. Gitu. Touring. Wah, keliling. Nah capek buka puasa siang-siang. Enggak. Astagfirullah. Touring ketika asar. Jadi buka barengnya di gunung, di kafe. Kalau aku gitu. Jadi gimana caranya Ramadan ini asik, berkesan gitu. Dan berbagi, terus berbagi gitu. Hilya Dinda IPA 3 keluar Zoom karena laptopnya nge-lag. Oke, open donasi buat Hilda. Buat beli laptop baru. Bismillah. Guys. Jadi itu ya, pegangan buat teman-teman nih bulan Ramadan.
Bikin program deh Ummul Qura, aksi nyata aja lah, bikin program. Stop tawuran, mari berbagi makanan. Wah, keren. Dah, hafalin Quran juga. Ini minimal semua udah hafal 3 juz kabarnya ya. Berapa juz? Rata-rata udah berapa juz nih? 1 juz sudah dapat semua pasti ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Udah 2. Alhamdulillah, udah 2 juz. Tuh, alhamdulillah. Tambah bismillah. Target di bulan Ramadan ini kita nambah ya. Ingat hak Quran itu ada 6. 1 dibaca, dipelajari, difahami, dihafalkan, diamalkan, yang terakhir diperjuangkan. Oke. Yang 1 baca tiap hari. Yang kedua dipelajari, mulai tadaburin Quran. Kemudian difahami, mulai diteliti nih. Dikepoin. Kepo itu akronim dari knowing every particular object. Namanya kepo disingkat. Knowing every particular object. Jadi pengen tahu detail tentang sesuatu. Nah itu kepo. Makanya positif maknanya, jangan negatif. Kepoin sejarah Nabi, kepoin Quran, kepoin tentang amalan Ramadan, itu kepo. Nah, bagus keponya. Bukan kepoin artis sinetron, ya enggak, janganlah. Gitu. Hak Quran dibaca, dipelajari, difahami, dihafalkan, baru dihafalin. Abdullah ibnu Mas'ud itu sekali dengar surat Al-An'am langsung hafal. Ditanya sama sahabatnya yang kepo, loh kok bisa sih? Kata Abdullah ibnu Mas'ud, karena saya beriman sebelum dibacakan Quran. Jadi iman tuh nempel gitu. Makanya kita jangan jadi stres ngapalin Quran. Quran itu bukan buat kita jadi stres, buat kita jadi happy. Makanya anak saya kalau ngapalin Quran, kalau dia stres, saya edukasi. Mending stop dulu kamu ngapalinnya, benerin dulu nih. Karena papa nggak mau kamu deket Quran jadi stres. Harusnya happy dong, jadi bahagia. Kenapa mau setoran tuh jadi stres? Happy dong. Anggap ini challenge buat kamu sayang. Oke, Daddy, I got it. Nah, yang berikutnya dihafalkan, diamalkan. Maka kita amalin nih. Berbagi makanan, nyantunin anak yatim, bagiin sembako, itu bentuk amaliyah dari surat Al-Ma'un seperti yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan, Allahu yarham. Itu beliau mengamalkan dari surat Al-Ma'un aja bisa jadi Muhammadiyah, bisa jadi rumah sakit yang banyak, bisa jadi lembaga sekolah yang banyak, santunan anak yatimnya banyak, Masya Allah. Itu kita juga berusaha yuk ngamalin dikit-dikit. Yang terakhir diperjuangkan. Nilai-nilai yang ada di Quran ini perlu diperjuangkan. Seandainya ada perlawanan dalam kehidupan manusia. Contoh adanya pembunuhan, adanya tawuran, adanya, coba kebayang gak sih sama antum, kok tega banget sih orang ngilangin nyawa orang lagi tuh. Aku aja ngebunuh nyamuk gak tega. Mau nepuk itu, duh bunuh jangan ya. Takut dia itu anak kesayangan dari orang tuanya. Aku mikir gitu. Coba pikirnya panjang gitu. Apalagi teman-teman suka yang pakai raket tuh nggak boleh. Nggak boleh bunuh nyamuk pakai listrik, api itu nggak boleh. Itu kadang nyamuk yang gigitnya satu, dibunuhnya yang banyakan. Tega banget sih. Kebayang nggak itu sebenarnya ibu-ibu pengajian yang baru keluar dari majelis taklim, gimana coba kalau kayak gitu? Kalau itu ada anak yang lagi nungguin ayahnya pulang, ternyata nempel di tembok ayahnya, udah tega banget. Coba mikirnya panjang gitu. Kayak aku aja ngebunuh nyamuk nggak tega. Ih, kenapa ini ngebunuh manusia tega banget. Bacok pakai apa? Parang yang panjang-panjang. Ih, nauzubillah min dzalik tuh sifat binatang banget. Binatang aja nggak pernah ada yang saling bacok. Pernah nggak lihat tikus bacok-bacokan? Pernah ada yang lihat tikus tawuran? Nggak ada. Cuma manusia yang tawuran. Berarti sifat dia lebih hina daripada hewan. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Posisi sebelah kiri paling atas. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubu la yafqahuna biha walahum a'yunu la yubsiruna biha walahum azanu la yasma'una biha ulaikal an'am bal hum adall. Jadi Allah akan mengisi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi nggak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga tapi nggak pernah dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi nggak pernah dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dari Allah. Ulaikal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak bahkan lebih hina lagi. Jadi lebih mulia ayam daripada orang yang tawuran menghilangkan nyawa seseorang itu. Lebih mulia amuba, tahu nggak amuba? Hewan yang tidak terlihat itu. Lebih mulia mereka. Ikan, Boim pernah lihat nggak ikan? Ikan tuh coba zikir terus, Allah, Allah, Allah. Ikan, coba. Ada pernah lihat ikan tawuran? Ada. Atau pernah lihat ada ikan pacaran nggak? Kan nggak ada. Udah santai lah. Manusia tuh super, manusia hebat. Manusia tuh makhluk yang hebat. Karena dia punya akal. Cuman banyak orang yang terjerumus dengan akal pikir. Kucing ganti-ganti bini, Ustaz. Ya makanya jangan kayak kucing. Bukan jadi alasan kucing ganti-ganti bini, langsung antum pengen ganti-ganti bini juga. Berarti antum sama kayak kucing. Terus apa bedanya kita sama kucing? Ya kucing kagak punya akal, kita punya akal. Kalau kucing dikasih akal, Garfield jadinya. Bisa rebutan remote sama yang punya rumah. Bisa nyelamatin si Odi di lantai 9 itu loh. Ngeri banget. Kalau hewan punya akal. Iya enggak? Makanya semua sifat sikap manusia yang buruk itu disamakan dengan hewan. Kucing garong, kambing hitam, ayam kampus, kupu-kupu malam, apalagi kumpul kebo, tikus kantor, buaya darat, keong racun, ya. Semua sikap sifat yang buruk dijajarkan dengan hewan. Kenapa? Artinya manusia sebagai fisiknya berperilaku seperti hewan bahkan lebih buruk lagi. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngelola syahwatnya, hawa nafsunya. Makanya jangan seperti hewan. Jadilah manusia dan manusiakanlah manusia sebagaimana manusia adanya. Memanusiakan manusia. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan Most Dead Volume 3. Kali ini insya Allah kita akan ketemu di lain waktu dan kesempatan bareng Ummul Qura. Buat teman-teman yang semuanya yang ada di kelas 10, 11, 12, IPA dan IPS, semoga diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kesuksesan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa dikasih rizki yang besar untuk bisa melewati bulan Ramadan dengan banyak berbagi dengan hati tanpa nanti, banyak bermanfaat buat orang, dan banyak menguatkan taubat kita sama Allah. Selamat datang bulan Ramadan, marhaban bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kami siap menyambut bulan Ramadan penuh dengan sukacita, siap harta, siap mentalnya, siap ilmunya, siap jiwanya. Insya Allah kita akan lewati bulan Ramadan dengan terus berjuang dengan jiwa dan raga. Dan Ramadan bagi teman-teman adalah kesempatan yang terbaik untuk memutuskan pacar teman-teman. Berharap pada mantan dan juga kecengan, tinggalkan semua, fokus kepada Allah. Siapa yang memutuskan pasangannya ketika bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda insya Allah. Artinya dia mulai berputus dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Semangat buat semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ahsanul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemaparan materi dari dari Kang Boni ini emang selalu menarik ya didengarkan karena setiap bahasanya itu mengena buat gitu di kita dan buat anak muda apalagi ya kita nih langsung ngerti gitu ya. Semoga kita bisa mengamalkannya ya. Karena ilmu itu kalau tanpa diamalkan sangat sayang sekali, cuman teori gitu bahasanya. Baik, selanjutnya mungkin nih bagi teman-teman tadi
saat menyimak materi ada sesuatu yang wah jadi kepikiran nih. Ini kalau gini gimana, kalau gitu gimana, ini tuh maksudnya apa gitu. Nah mungkin disediakan nih bagi teman-teman yang ingin menanyakan, karena kita sebentar lagi akan masuk ke sesi Q&A. Nah khusus bagi 2 orang penanya, nah bakal ada door prize dari panitia nih. Ya, bagi yang ingin bertanya bisa ya raise hand. Nah, baik itu 1 orang udah ada. Udah, tunggu ya, saat lagi kita lihat. Ada yang ingin bertanya kah? Afwan Ustaz, sebelumnya untuk pertanyaannya langsung dijawab atau ditampung dulu Ustaz? Boleh langsung dijawab boleh. Baik Kang. Kalau begitu sambil menunggu pertanyaan kedua, boleh ya yang pertama raise hand boleh on mic untuk bertanya. Tafadhol. Baik, Adila boleh mungkin jika ingin bertanya di on mic saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku Adila Kusipatia, dari 10. Adila deket banget kamera, takut. Iya, dikit banget ya. Maaf. Nah, Pertanyaan saya mengenai seputar Ramadan juga Iya. tentang menghindari sifat-sifat mengubah sifat buruk menjadi sifat baik gitu. Jadi dari yang sombong jadi rendah hati. Pertanyaannya, perlukah kita untuk bisa mengubah akhlak diri kita yang sebelumnya seorang yang buruk yang di hadapan Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik selama untuk mengubah diri di bulan Ramadan. Maaf kalau saya. Oke, sip. Jadi singkat aja, aku coba jawab. Pertanyaannya apa ya tadi pertanyaan? Jadi pertanyaan intinya gimana caranya kita berubah ya, Adila ya, gimana kita caranya berubah menjadi lebih baik. Dari yang tadinya sombong jadi rendah hati, dari yang nggak semangat jadi semangat untuk kemudian bermanfaat. Yang pertama gini, belajarlah dari Ultraman. Kenapa Ultraman berubah coba? Karena ada masalah. Ya kan gitu bener. Kamu dianggap aku teh bercanda. Serius ini. Belajarlah dari Ultraman. Ultraman itu berubah kalau ada masalah. Spiderman berubah kalau ada masalah. Superman berubah kalau ada masalah. Meskipun dia saking buru-burunya pakai celana dalamnya di luar. Ya tapi intinya dia berubah kalau ada masalah. Ya gitu. Nah kita juga harus melakukan perubahan kalau menyadari ada masalah. Apa yang salah nih? Kalau nggak sadar ya nggak usah berubah. Kalau sadar nih ini nggak baik nih, ya udah berubah. Makanya bahasa hijrah itu adalah ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Apa yang ditinggalkannya? Kemaksiatan, keburukan. Apa yang ditujunya? Yang ditujunya kebaikan dan ketaatan. Makanya penting banget punya teman yang bisa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kadang kotoran yang ada di tangan itu bisa dibersihin. Tapi kalau ada kotoran yang di belakang tengkuk badan, nggak kelihatan. Siapa yang tahu? Teman kita. Orang yang di belakang kita. Yang bisa ngingetin kita. Teman macam apa yang kita ada kotoran di sini. Nggak dikasih tahu, malah diketawain. Jahat banget. Iya nggak?
Misalkan ada lintah gitu, tahu nggak lintah? Lintah yang suka nyedot darah itu. Nempel misalkan di belakang, kita lihat sebagai teman, kita malah ketawain. Itu lihat ada lintah, bentar lagi mati dia tuh, malah digituin, astagfirullah, jahat banget. Jadi teman yang baik itu saling ngingetin di jalan Allah. Makanya perubahan itu diperlukan. Tapi berproses, berprogres, jangan banyak protes. Jadi step by step ya buat bisa lebih baik insya Allah. Harus punya semangat untuk berubah. Karena kita merasa kita bermasalah. Jangan pernah merasa baik. Tapi jadi baiklah dalam merasa. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Muhammad Iqbal, silakan angkat tangan. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Nggak jadi. Udah terjawab mungkin sebelum ditanya. Hebat sekali. Di mute Ustadz. Oh di mute. MC gimana nih di mute tadi Iqbal, kasihan mau nanya dia langsung pundung itu tuh. Lagi ngorek-ngorek tanah. Oh iya Ustaz, Siap Iqbal. numpang ini ya, Afwan. Misalnya kita tuh udah taubat nih, Tat. Benar-benar udah taubat. Seminggu itu udah berjalan taubatnya tuh. Kita tuh udah mulai berubah. Tapi makin kesini tuh kita makin biasa lagi, Tat. Itu gimana caranya biar iman kita tuh kuat gitu, Tat. Oke. Yang paling terpenting Biar itu kan awalnya udah taubat. ya, terus Makin kesini taubatnya tuh makin biasa lagi, Tat. Nah, jadi gimana cara iman kita tuh selalu kuat gitu. Padahal kita udah berusaha menjadi yang terbaik. ya, Gitu. ya. Terima kasih. Ya. Yang pertama update, yang kedua upgrade, yang ketiga up to you. Yang satu update. Jadi kita harus tahu perkembangan, apa hal-hal yang kemudian melemahkan kita. Bisa jadi games, bisa jadi movie, atau ada hobi yang justru kita terlalu berlebihan sampai akhirnya buat kita futur. Maka kita harus update terus nih, informasi tentang diri kita sendiri dulu. Dan juga tentang lingkungan di sekitar kita yang kelihatan ada perubahan. Yang kedua, upgrade. Nah, upgrade di sini ilmu, brother. Informasi. Lihat polanya. Informasi, kemudian menjadi tahu, tahu menjadi sadar, sadar menjadi mau menjadi mampu, mampu menjadi bertahan, bertahan menjadi berkembang. Semua dimulai dari informasi. Nah, informasi ini kita terkena jutaan informasi every day. Dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu dengar, dari apa yang kamu rasakan. Perbanyak arus informasi, tapi informasi yang penting. Kita ini kalau informasi yang penting itu harus direkam. Makanya kata ulama catat. Nah, informasi ini ada yang penting, ada yang nggak penting. MU kandas di laga UCL, ya emang udah watak ya. Aduh kasihan pendukung MU, nggak apa-apa ya, sabar. Orang yang paling sabar hari ini adalah pendukung MU. Jadi MU kandas di UCL, Real Madrid berhasil mengalahkan PSG. Ini informasi penting atau nggak penting buat teman-teman? Nah, yang nggak penting nggak usah terlalu diingat, lupain aja, lepas. Tapi informasi yang penting rekam, ulang, ingat, jalankan. Terus informasi. Dari informasi ini akan berubah menjadi tahu. Jadi tahu kita, oh ini begini, ini begini. Dari tahu ke filter lagi nanti kita menjadi sadar. Ada yang kemudian kita sadari bahwa saya nggak baik begini, saya nggak boleh begini. Ini buruk buat saya, ini baik buat saya. Nah dari arus informasi itu kita akan sadar nanti. Kita akan tahu dan kita akan sadar. Mustahil seseorang itu tobat kalau dia nggak sadar dan nggak ada informasi sebelumnya. Nggak mungkin dia sadar kalau nggak ada informasi sebelumnya. Artinya seseorang itu bisa memperkuat tobat kalau dia bisa dan mampu mengolah informasi yang dia tahu agar menyadarkan diri. Oke.
Dari mau, dari sadar, ada tobat kan tadi. Dari sadar jadi mau. Kalau mau itu udah mulai ada niat. Bismillah, Ramadan sekarang saya mau khatam Quran. Saya mau sholat 5 waktu. Saya nggak mau tarawih saya bolong. Nah itu mau, niat. Makanya penting segala sesuatu tadi niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesuatu itu dilihat dari berdasarkan apa yang dia niatkan. Dan Allah memberikan pahala dengan apa yang dia niatkan itu. Setelah dari niat, baru ada mampu. Mampu itu amal, gerak, aksi berarti. Tadi misalkan kita diskusi, ngobrol, informasi tentang tempat makan gratis dari teman-teman Ummul Qura misalkan. Lalu kemudian ada kemauan, niat itu berarti. Didiskusiin di grup, yuk bikin yuk. Ada kemauan. Nah, ketika jadi, itu jadi mampu. Jadi ada aksi berarti. Mau, mampu. Nah, istiqomah itu bab tentang bertahan. Harusnya jadi gini loh, dari informasi, jadi tahu, balik lagi ke informasi untuk menguatkan informasi tadi, jadi sadar, balik lagi ke informasi, menguatkan kesadarannya buat tobat, baru kemudian jadi mau, dari mau balik lagi informasi, cari informasi lagi, baru kemudian mampu, dari mampu belajar lagi informasinya, perdalam lagi, baru bisa bertahan. Dari bertahan, cari lagi informasinya, belajar lagi supaya dia bisa berkembang. Repetition, ulangi prosesnya. Terus berulang. Makanya proses belajar itu tidak ada akhir. Terus kita akan belajar. Dari mau akan mampu, dari mampu jadi bertahan. Bertahan Quran Surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Siapa saja yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, tidak ada yang kami sembah kecuali Allah, dan kami sadari bahwa Allah lah yang menciptakan kami dan memberikan rizki yang terbaik kepada kami. Alladzi ja'ala lakum fi ardi sama bina wa anzala minas sama'i ma fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, langit tanpa tiang dan bumi sebagai hamparan bagimu, dan dialah yang menurunkan hujan. Gak pakai remote. Halo guys, gak pakai remote ya. Jadi dialah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan pepohonan juga buah-buahan sebagai rizki bagimu, maka jangan pernah mengadakan sekutu bagi Allah. Maka ketika menyadari Allah sebagai pencipta, pengatur, pemelihara, orang itu akan senantiasa mendapatkan informasi untuk terus belajar. Maka dia akan kemudian mengatakan, sumastaqomu, lalu kemudian saya akan mengistiqomahkan diri saya. Menetapkan pendirian saya di jalan ini. Saya mau tobat, mau kata teman apa juga, bodoh amat. Bismillah, perubahan, gas, mulai berubah. Maka Allah sampaikan, ala takhofu, nggak usah kamu takut dengan hinaan, cacian, makian orang. Saya akan balas kamu dengan kebaikan dan pahala. Nggak usah kamu takut dengan apa yang ada di hadapanmu nanti, di masa depanmu nanti. Aku udah jamin rizki untuk kamu, nggak usah takut. Wala tahzan, dan nggak usah kamu bersedih hati. Ketika kamu berubah, kamu ditinggalin sahabat, ditinggalin teman, dicaci maki sama teman, wala tahzan. Dan nggak usah kamu bersedih dengan masa lalu kamu. Aku sudah ampuni semua dosa-dosamu. Wa absiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga yang sudah dijanjikan Allah kepadamu. Wa absiru bil jannah, bil jannati lati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Di surga ini lebih hebat, lebih baik daripada kehidupan yang ada di dunia. Masya Allah. Jadi yang paling terpenting ketika kita ngerasa futur adalah kita sadar kalau kita lagi males. Kita sadar kalau kita lagi nggak semangat buat ngafal Quran, nggak ibadah. Maka yang diperbaharui adalah ilmu. Singkatnya jadi ilmu, iman, amal. Semakin semangat dalam beramal, semakin baik keimanannya. Semakin baik keimanannya, semakin banyak ilmunya. Kenapa kita nggak semangat dalam beramal? Lemah keimanannya. Kenapa kita lemah keimanannya? Kurang ilmunya. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan Pak MC. Nggak ada suaranya Pak MC. Bagus ya. MC-nya background-nya Masya Allah. Ada buricak burinongnya itu loh. Masya Allah. Keren. Kang gimana caranya move on? Kan tadi udah dibilangin, Rizky, bukan move on, Ki. Lu tidur mulu sih, Ki. Move up, Ki. Move on itu ke samping, Ki. Putus dari yang satu, jadian sama yang lain. Ngecengin yang satu, jadi ngecengin yang lain. Move up, Ki. Upgrade. Oh iya, yang 3 tadi ya. 1 kan update, upgrade. Yang ketiga apa? Up to you. Selebihnya gimana lu aja deh. Mau berubah atau kagak. Mau jadi teman Fir'aun, monggo. Mau jadi teman Abu Jahal, monggo. Kalau mau jadi sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yuk belajar sama-sama bareng-bareng lebih dekat sama Allah. Jangan pernah merasa baik, tapi baik dalam merasa. Jangan pernah merasa pintar, tapi pintar dalam merasa. Orang yang merasa bodoh itu cerdas. Orang yang merasa cerdas bisa jadi bodoh. Orang pintar minum tolak angin. Iklan. Kan MC sudah on mic-nya? Masih belum ada suaranya MC. Ya. Mungkin apa mic-nya ketelen MC? Hati-hati itu mic. Masya Allah. Oh, senang banget ya. Aku kalau ngisi di teman-teman SMA tuh kerasa kita tuh seumuran gitu. Emang kita seumuran kan ya? Nggak terlalu jauh lah ya usia kita kan? Ya nggak? Ya nggak? Nggak usah ketawain. Lu ketawanya kayak nyencengin gitu sih. Kalau emang teman-teman Ummul Qura nih ada yang jago COD, silakan invite akun saya, buktikan skillmu. Sorry nggak main FF ya, burik sa. Mainnya COD kita. Call of Duty dong, yang sekali update tuh 2 giga gitu. Besar gitu. Elegan gitu. Afwan, tat izin nanya lagi. Kalau udah tobat, boleh tobat lagi nggak? Every day, Bal. Every day is a must. Tobat itu setiap hari. Setiap waktu, Bal. Bentuknya gimana? Fakultus takfiru robbakum inahu kana gofaro. Istighfar. Ini saya habis ngisi kajian bareng Ummul Qura, tobat nih saya. Bener, barangkali ada perkataan saya yang kurang berkenan, yang saya nggak tahu. Ada ilmu yang kurang tepat disampaikan, makanya harus tobat. Ada orang yang tersakiti dengan kata-kata saya misalkan, ya tobat. Makanya tobat itu setiap waktu, setiap hari. Nabi Muhammad SAW itu setiap sebelum tidur tuh istighfar minimal 70-100 kali buat tobat. Jadi Nabi aja sering bertobat, apalagi kita harusnya kita lebih sering lagi tobat, sering-sering minta maaf, lagi sama ibu, sama orang tua. Ya. Lah kita kadang nantangin orang tua, ibu yang ngajarin orang tua yang ngajarin kita ngomong, hari ini kita ngomongnya bisa ngebantah orang tua kita. Nauzubillah. Hati-hati jaga lisanmu sebelum Allah penjarakan lisanmu sebelum lisan memenjarakan. Nauzubillah ya, kalau kata-kata aku ada yang salah juga mohon maaf ya. Ini maaf nih kalau ada yang salah. Kalau aku ngehina MU mohon maaf, nggak ada kenan hati begitu meskipun sebenarnya aku pendukung Liverpool, tapi ya udah aku sama-sama memperingatkan buat sabar gitu. Wilujeng sabar. Setiap ada masanya gitu ya, MU akan berjaya. Meskipun Persib nggak juara, saya tetap berbesar hati. Yang penting tetap klasemen di atas Persija, itu saya sudah bahagia. Tapi bukan berarti saya benci sama Persija. Enggak, saudara gue juga Persija itu. Peace, damai banget. Karena bokap gue juga Persija. Tapi gue tuh nggak pernah ada keinginan untuk mukulin bokap gue. Apalagi ngebunuh bokap gue tuh nggak ada. Gitu. Karena saudara lah, ngapain kita diributin sama hal yang begituan ya. Sama-sama dekat sama Allah. Insya Allah. Oke, teman-teman. Yang main FF, maaf ya kalau merasa terhina. Ya, nikmatin aja gamenya silakan. Ya, tapi saya nggak main FF, maaf. Ya, gitulah ya. Yang main COC, hijrah bro. Udah tamat gua tuh main COC itu bro. Dota, ya, yang Dota. Gimana Pak MC? Ada pertanyaan lagi Pak MC? Selesai?
Cukup Ustaz, alhamdulillah dari 2 pertanyaan yang tadi insya Allah melengkapi materi yang udah Kang Boni sampaikan. Iya. Masih semangat buat semuanya. Yang main FF semangat. Yang Valorant udah tamat gua main Valorant tuh. Dan buat teman-teman semuanya, ya jangan terlalu sering main games. But if you want to be a e-sport player, kecuali kalau emang kamu punya cita-cita mau jadi atlet e-sport, ya latihan berarti. Tapi kalau enggak, jadi atlet kagak, main aja, cita-cita rusak, ya sayang banget. Bikin prioritas lah, mohon maaf. Terakhir yang ingin saya sampaikan, penting untuk mendisiplinkan diri. Karena kita tuh nggak suka didisiplinkan, maka disiplinkanlah diri. Dengan cara apa? Ngatur waktu yang benar. Kapan main gamesnya, kapan buka TikTok, Instagramnya, kapan nonton filmnya, kapan mainnya, kapan hangoutnya, kapan belajarnya, kapan, ya itu harus mendisiplinkan diri. Maka disiplinkanlah diri dengan bikin targetan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Mudah-mudahan kita dikasih keistiqomahan sama Allah untuk bisa mengatur waktu dan efektif dalam memanfaatkan waktu kita dan efisien juga. Semoga teman-teman dikasih kesehatan sama Allah. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang masih Amin. standby. Jangan lupa nanti datang ke kajiannya Kang Boni kalau ada di Bogor, di Botani Square atau di Yasmin. Dan juga kajian online Handi Boni di Mantap. Instagram. Setiap subuh ada namanya Embun Pagi, menemani tidurmu. Ya, itu maaf. Jadi kadang habis subuh kita tidur lagi kan. Jadi tanggung lah bikin kajian buat nemenin tidur aja. Kajian Embun Pagi dan juga ada kajian duha insya Allah dan kajian di YouTube official Handi Boni. Don't forget to like and subscribe. Subscribe guys. Kita ketemu lagi dari waktu dan kesempatan. Sukses buat teman-teman semua. Salam buat mominya, buat orang tuanya. Salam dari Handi Boni. Salam Neo, gitu Mama. Dari aku. Tapi kalau hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khair Kang Boni. Materi yang sangat menyemangati kita nih menjelang Ramadan ini. Masya Allah. Mungkin tadi kan ada live-nya Kang Boni, subuh-subuh juga ada. Nah, saya sih dari materi tadi sih Masya Allah ya, tips kita buat istiqomah itu gimana. Intinya balik lagi ke kita dan juga cari lingkungan yang baik. Tapi insya Allah kalau kitanya mau, kita dibimbing juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, mungkin tips dari saya juga nih buat di Ramadan. Misal di pertengahan Ramadan kita agak bosen nih. Nah, kita bisa nih nontonin videonya Kang Boni nih. Kan banyak ya di YouTube bisa, tadi live-nya bisa. Atau mungkin yang orang Bogor nih atau lagi di Bogor bisa datengin nanti di Botani. Baik, selanjutnya Afwan Kang Boni ada penyerahan sertifikat dari panitia dan foto bersama. Kepada panitia mungkin bisa di-share. Baik. Nah, kapan lagi nih bisa foto bareng nih? Ini mungkin yang masih off cam bisa on cam bareng kita. Ya walaupun masih virtual ya, semoga aja nanti di lain kesempatan bisa offline, bisa ketemu langsung. Baik, panitia apakah sudah di-tag fotonya? Cek. Nah, Kang Boni masih di room kan ya? Alhamdulillah masih ada. Ya, mungkin udah difoto mungkin panitia? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita sesi foto bersama nih. Nah, buat teman-teman yang ada di Zoom ini bisa ya on cam dulu nih. Kesempatan langka ini buat kita foto bersama. Ya bisa on cam ya. Senyum pasang nih senyumnya. Tahan dikit gitu berapa menit. Nah, sebelumnya nih saya juga mau ajak teman-teman nih, teman-teman panitia yang di studio nih buat foto bareng juga nih.
Yuk, boleh datang. Mana Nuraina? Nuraina tidak ketemu emang. Oh dia. Oh. Kesempatan jarang ini. Kenangan ini dong apa? Oh, si Mimin ya kan ada Ya, bisa on cam kita nanti difoto oleh panitia. foto paling foto gede sih. Iya. Ayo jadi ke SG ya. Ayo siap-siap. Tuh. 3, 2, 1, cekrek. Ada bunyinya ya. Cekrek. Ada nih Ayo Udina. Ayo. Ada yang masuk cam ini lumayan nih. Itu langsung senyum-senyum itu. Iya lumayan lah harus senyum ya fotonya ya. Itu paling ibungnya kata di batu. Ayo sekali lagi ya. 3, gayanya terserah nih teman-teman. Gaya katak juga boleh deh. Ya 3, 2, 1. Tapi kok namanya Pipo sih? Cekrek. Ibu. Mantap. Alhamdulillah. Nya Pipo emang. Bukan dia. Baik, jazakumullah khair kepada Kang Boni. Nama teh jadi dapat. Jika Kang Boni punya ada agenda lain, dipersilakan untuk melanjutkan agendanya. Namun jika ingin stay di room juga boleh banget Kang Boni. Itu malah lebih keren lagi. Jazakumullah khair juga kepada teman-teman. Tapi sebelum itu nih, jangan live dulu ya. Karena kita masih ada agenda lagi nih. Apa itu? Nah, kalau tadi 2 penanya, insya Allah dapat door prize dari panitia. Nah, ada lagi nih satu agenda yang door prize-nya lumayan nih. Nah, kali ini yaitu mungkin bagi yang nyimak nih, sangat mengejar nih. Yaitu akan ada kuis yang akan di-share oleh tim Rohis. Mungkin linknya bisa dilihat di kolom chat nanti di-share. Nah, sambil nunggu join nih, mungkin mau tanya-tanya nih, ada mungkin yang impresinya mengikuti acara ini apa gitu? Boleh ya di chat gitu, asikkah atau gimana? Atau jadi, wah semangat nih ketemu Kang Boni walaupun virtual. Biasanya lihat di video-video YouTube, lihat di Instagramnya juga, di edit-edit biasanya. Masya Allah enak banget emang kalau buat anak muda tuh ngena. Bisa join ke Quizizz ya bagi teman-teman. Kodenya itu 651674. Saya imbau tolong menggunakan nama panjang yang asli ya, nama lengkap. Karena untuk memudahkan panitia dalam menghubungi pemenangnya nanti. Jadi kita lihat sudah berapa orang yang join. Wah, masih sedikit nih yang join nih. Ayo dong join teman-teman. Oh ini mungkin lagi loading ya, lagi loading. Buka Google dulu gitu, terus dimasukin join Quizizz, baru kode sama cari nama gitu. Join yuk teman-teman, lumayan loh ini ada door prize-nya gitu. Kan menjelang Ramadan gitu, kita semangat dulu. 3 hari lagi, 3-4 hari lagi menjelang Ramadan, kita segarkan dulu ini dengan kuis-kuis ini. Kabarnya nanti door prize-nya itu luar biasa nih. Bisa buat apa nih? Nggak tahu sih dapat apa door prize-nya. Aku juga nggak tahu sih. Ini mungkin lumayan bisa buat mukbang gitu ya. Mukbang sebelum puasa gitu. Kan lumayan nanti pas puasa mukbang mana bisa.
Ayo join join. Ini pada kemana ini ya? Ayo join. Oh udah 90 nih sekarang nih. Terus kan kita pantau nih sampai berapa ya joinnya. Kita tunggu aja. Join, mungkin ada yang kepental dari Zoom gitu ya, belum join. Nah itu bisa dilihat di chatnya. Atau mungkin dari panitia bisa dikirim ulang link quizisnya buat ikut kuis. Kabarnya udah 90-an tadi ya. Udah lumayan nih, sekitar dari 400-an orang mungkin ya. Baik teman-teman, udah 100-an nih. Oh ya mantap. Kalau gitu aku hitung 10 detik ya. Mungkin masih ada yang pengen pencet join. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Weh, mulai nih. Kita lihat leaderboardnya nih. Siapakah yang memimpin podium nantinya? Ya masih 0 poin di sini. Belum kelihatan nih poin-poinnya.
Satu ditempati oleh 10 IPS 1 Ahmad Wafa. Woi, mantap. Kita lihat nih, apakah ada kompetitor yang membalap dengan cepat atau mungkin emang sudah calon nih, calon juara satu ya. Kita lihat. Baik, tampaknya di sini loading lagi. Ya, sinyal di sini kadang bersahabat, kadang tidak. Ya, mohon maaf jika ada kendala sinyal atau kendala teknis lainnya, teman-teman. Kita tunggu saja pemenangnya siapa. Kita juga nih dari panitia penasaran nih, siapa sih yang memegang podium nantinya? Iya, terputus nampaknya. Tapi mungkin dari teman-teman tuh pas abis jawab bisa kelihatan ya ranking berapanya gitu kan ya. Gregetan balap-balapan gitu. Baru kemarin ada balapan di Mandalika. Sekarang balapan di Umul Qura. Ya, sekarang lewat Quizzes gitu. Kita lihat siapa yang pegang podium 1, 2, dan 3. Ya, mungkin nih teman-teman ya, godaan sedikit ngobrol tentang puasa ya. Godaan puasa tuh. Mungkin ada yang tadi disebutin drakor gitu ya. Mungkin beberapa juga pesaing drakor tuh ada anime gitu, beberapa teman-teman wibu gitu ya. Itu nonton anime maraton kali ya puasa tuh. Kan biasanya kita libur puasa ya, cuman beberapa hari masuk. Atau mungkin ada pegiat yang suka olahraga-olahraga kayak bola atau bulu tangkis atau mungkin balap-balapan MotoGP dan kawan-kawannya. Ya, tapi tetap aja semoga aja kita sih tetap bisa mengisi amalan-amalan utamanya itu ya. Apalagi mungkin bagi yang ikhwan nih 10 malam terakhirnya tuh bisa tikaf full. Nampaknya perlombaan masih terus berlanjut. Menjelang bulan puasa kita kuis-kuis bareng dan bagi-bagi hadiah bareng. Ya, ini bukan giveaway ya, karena ada lombanya. Mari kita tunggu siapa yang memegang pemenangnya dan mendapat hadiah. Baik, nah saya kembali dengan pengumuman-pengumuman yang sangat dinanti-nanti. Yaitu pemenang lomba kuisis kali ini. Ya, kuis-kuis ini. Nah, saya sebutin dari peringkat 3 ya. Peringkat 3 diduduki oleh Naura.
Masya Allah. Selamat nih bagi yang pemenang nih. Lanjut kita ke posisi 2 dulu nih, 2 dulu. Nah ini makin naik posisi 1 makin ditunggu-tunggu nih. Mungkin kalau orang yang pemenangnya udah tahu ya, dia tuh menang gitu ya. Oke, buat 2 ditempati oleh Hafidin Royan. Masya Allah. Dan juara 1-nya ditempati oleh Kaila Putri. Masya Allah. Selamat bagi para pemenang dari lomba kuisis ini. Nanti insya Allah akan dikontak oleh dari tim panitia untuk mendapatkan sesuatu. Ya, mari kita tunggu mendapatkan apa ya. Baik, alhamdulillah sesi kuis nih pada pagi ini telah selesai setelah serangkaian acara sebelumnya. Selanjutnya akan ada, sebelum menutup acara, akan ada pembacaan doa yang dibawakan oleh Zakwan Hanif. Kepada Zakwan Hanif, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbin la yasya wa du'ain la yusma. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fil Gaza wa fil Suriah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya baik, tadi setelah dibacakan doa oleh Zakwan Hanif, semoga bagi yang menyimaknya kita mendapatkan syafaat. Selanjutnya nih, kita sudah melewati beberapa rangkaian acara, dari mulai ada tadi video ya, di live, nonton kita pembukaannya, dilanjutkan dengan materi dari Kang Boni, Masya Allah, dan juga ada Q&A yang bertanya itu, dan juga ada juga kuis terakhir ya. Nah, kalau begitu apalagi lanjutannya? Nah, sekarang sudah di agenda akhir, penghujung banget. Nah, saya punya pantun nih sebelum menutup nih. Main ke Dufan, lihat logo Bekantan. Dilanjut jalan ke Kota Batu. Semoga semangat selalu di bulan Ramadan dan tetap istiqomah ibadah selalu. Masya Allah. Ya baik, saya mewakili panitia memohon maaf jika ada beberapa kendala, kesalahan dan lainnya, kesalahan sinyal dan juga mungkin audio. Saya pribadi sebagai MC memohon maaf jika ada salah kata atau salah tutur kata dan lain-lainnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Masya Allah luar biasa, baik yang di Zoom atau mungkin yang di live streaming. Syukron jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من قرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أوذيت في الله لم تحزن ولن تحيمي أوذيت في الله لم تحزن ولن تحيمي حتى وجد أمة الإسلام في نجومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول الله إمام المرسلين حبيب الله رسول الله إمام المرسلين صارت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سار البدر في تاج من الفلمين صارت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سار البدر في تاج من الفلمين وبت تلقى إلى أن منزلة وبت تلقى إلى أن منزلة من طعمك سيئة تدرك ولم ترمي